Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlinda akan memberikan edukasi tentang virus corona atau COVID-19. Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya virus baru yang bernama novel coronavirus atau yang saat ini disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Virus corona pertama kali mewabah di negara Cina di kota Wuhan, Provinsi Hubei. Wabah COVID-19 ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. COVID-19 merupakan kelompok virus corona yang pernah menginfeksi manusia selain SARS dan MERS. Walaupun tingkat kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini relatif rendah dibandingkan dengan SARS dan MERS, namun penyebarannya termasuk cepat dan meluas. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau dengan istilah social distancing. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Cuci tangan dengan air dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat dan bersih. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisunya ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sakit, demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Gejala akibat virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala infeksi pernapasan berat seperti batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi coronavirus, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Untuk orang yang diduga terkena virus 19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP pasien dalam pengawasan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang atau cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sehat. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari penggunaan alat makan, minum, dan mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin, lalu segera buang tisunya ke tempat sampah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus. Merujuk pasien penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pemerintah Republik Indonesia menyebut bahwa Avigan dan kloroquine sebagai obat yang dapat diuji cobakan kepada pasien yang terinfeksi virus corona atau COVID-19. Kloroquine pernah digunakan untuk obat epidemi SARS atau SARS coronavirus atau SARS-CoV.
pada tahun 2002-2003. Pada SARS-CoV sudah dipelajari bahwa virus itu ketika mau masuk ke dalam tubuh, dia harus berikatan dulu dengan suatu reseptor AC2 atau enzim protein. Ternyata klorokuin bisa mengikat atau berinteraksi dengan AC2 sehingga menghambat masuknya virus ke dalam tubuh. Sementara Avigan mempunyai fungsi yang sama dengan klorokuin, sama-sama dapat menghambat masuknya virus ke dalam tubuh. Namun, kedua obat tersebut belum teruji secara klinis untuk menyembuhkan mereka yang terinfeksi virus corona. Sifatnya masih empirik, bukan penelitian. Avigan dan klorokuin juga memiliki efek samping karena merupakan kategori obat keras. Jadi tidak diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter. Jadi untuk saat ini kita lebih baik mencegah daripada mengobati dalam penularan agar tidak meluas. Sekian edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.